Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama Taruna Imam Al-Haku, NID 5619201009, asal Kota Palembang, Prodi D4 TRBU Alfa. Baiklah, di video saya kali ini saya akan memaparkan presentasi tugas mengenai dasar teknologi informasi selaku dosen pembimbing, yaitu Ibu Direstu Amalia. Baiklah, saya kali ini akan memaparkan beberapa perangkat dari komputer, baik itu hardware maupun software. Pertama, saya akan menjelaskan yaitu main memory. Main memory adalah memori untuk menyimpan data yang akan diolah oleh program yang akan dijalankan oleh komputer. Memori utama atau main memory dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ROM, Read Only Memory, dan RAM, Random Access Memory, dan atau juga kita kenal Read and Write Memory atau RWM. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan Read Only Memory atau yang biasa kita sebut ROM. ROM adalah jenis memori yang kontennya tidak hilang ketika komputer mati atau kehilangan daya. Selanjutnya yaitu Random Access Memory atau RAM. RAM adalah kumpulan dari chip memori berupa IC, Integrated Circuit, yang terdiri dari jutaan transistor dan kapasitor. Setelah main memory, saya akan menjelaskan mengenai storage. Storage ini memiliki fungsi untuk menyimpan data yang diambil, disimpan atau diolah perangkat gadget. Storage ada dua macam, yaitu primary storage dan secondary storage. Primary storage adalah yang biasa kita sebut dengan memori internal, memiliki akses lebih cepat dibandingkan dengan secondary storage. Hanya saja primary storage ini memiliki kapasitas sedikit lebih terbatas dari secondary storage. Ada beberapa contoh primary storage yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti RAM, Random Access Memory, atau ROM, Read Only Memory. Selanjutnya secondary storage. Secondary storage merupakan media penyimpan yang bersifat permanen yang berfungsi untuk memproses data yang berada di CPU. Untuk contoh secondary storage sendiri yang biasa kita gunakan misalnya seperti hard disk, CD atau DVD atau disket. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai input dan output. Pengertian dari input terlebih dahulu. Input adalah sebuah data dan perintah yang dimasukkan ke dalam memori komputer untuk selanjutnya diproses lebih lanjut oleh prosesor. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian output. Output adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang dapat digunakan. Artinya komputer memproses data-data yang diinputkan menjadi sebuah informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa alat input dan output. Alat input seperti ada keyboard, mouse, flash disk atau scanner. Kalau untuk alat output seperti hard copy device, soft copy device atau drive device. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai CPU. CPU berfungsi dalam perangkat komputer, memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk melaksanakan proses logika dan aritmatika data yang ada pada komputer. Yang kedua, mengatur kerja perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Yang ketiga, mempercepat proses pengolahan data dan perangkat komputer. Yang keempat, memproses seluruh data yang ada di dalam perangkat komputer. Selanjutnya beberapa contoh dari CPU seperti internal processor atau ARM processor, Cyrix processor, Apple processor, IBM processor, dan lain-lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bit and byte. Bit and byte adalah istilah yang cukup sering ditemukan ketika berurusan dengan internet. Kadang bagi user awam istilah-istilah tersebut sering membuat bingung, terutama dengan pernyataan mengenai speed internet atau kecepatan download. Pada prinsipnya, bit biasanya disimbolkan dengan huruf B kecil dan byte biasanya disimbolkan dengan huruf B besar, di mana 1 byte
dibentuk atas 8 bit. Saya akan menjelaskan bit terlebih dahulu. Bit adalah kependekan dari binary digit, yang berarti digit biner. Binary digit adalah unit satuan terkecil dalam komputasi digital. Komputer tidak menggunakan angka desimal untuk menyimpan data. Semua data di komputer disimpan dalam angka-angka biner. Hanya dua nilai yang berbeda yang bisa menyatukan satu bit, entah nilai 0 atau nilai 1. Dalam telekomunikasi digital juga demikian. Semua level tegangan diubah menjadi bentuk data biner. Istilah binary digit atau bit diperkenalkan oleh John Zaki di tahun 1947. Saat itu ia bekerja sebagai seorang ilmuwan di Bell Laboratories. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai byte. 1 byte adalah 8 satuan bit yang digabungkan menjadi 1. Byte adalah satuan informasi yang lebih besar dari bit. Istilah byte pertama diciptakan dan digunakan oleh Dr. Werner Buchholz di tahun 1956. Saat itu ia bekerja sebagai ilmuwan di IBM. Sistem bilangan desimal didasarkan pada angka 10 pada 10 angka antara 0 sampai 9. Sistem bilangan biner hanya memiliki dua angka, yaitu 0 dan angka 1. Semua data yang diproses oleh komputer memiliki bentuk angka-angka 0 dan 1. Dalam komunikasi digital, kedua nilai ini mewakili level tegangan. Salah satu penerapannya, nilai biner 0 digunakan untuk menyatakan ketidakadaan voltase dan nilai biner 1 untuk voltase positif konstan. Selanjutnya, perbedaan byte and bit. Byte dinyatakan dengan huruf besar, sedangkan bit dinyatakan dengan huruf kecil. Jadi huruf besar artinya byte atau satuan yang lebih besar, sedangkan huruf kecil untuk bit menunjukkan satuan yang lebih kecil. Biasanya transfer speed bandwidth dinyatakan dalam bentuk bit, sedangkan kapasitas penyimpanan data biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh implementasi dari IA, Artificial Intelligence, dan Mekatronika. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai AI atau Artificial Intelligence. AI adalah kecerdasan buatan dari cabang ilmu yang ada di bidang komputer, yang diisi di dalamnya menekan pola pikir dan bekerja pada manusia, pengembangan dalam intelijensi mesin, dan lain sebagainya. Contoh penerapannya yaitu seperti pemecahan suatu masalah, pengenalan suara, dan lain-lain. Kecerdasan buatan ini kini telah menjadi perbincangan dan pembahasan yang sangat menarik, dan juga banyak dibahas oleh orang-orang ahli dalam bidang bisnis serta teknologi. Bahkan banyak juga ahli serta analisis industri yang memiliki pendapat bahwa AI adalah apa yang bisa kita ketahui dari masa depan atau masa kini. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah hal-hal yang memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman dengan cara menyesuaikan input-input yang baru, serta melaksanakan tugas yang biasa dikerjakan oleh orang manusia. Kini kita bisa melihat contohnya pada contoh AI pada kehidupan langsung seperti pada komputer, mobil, teknologi mesin, dan yang lain-lain. Kini AI telah menjadi hal yang dikenal dengan baik di bidang industri dan juga bisnis. Pengertian dari kecerdasan buatan ini juga akan terus dikembangkan dan bergantung pada teknologi yang diciptakan oleh manusia. Berikut adalah contoh dari penerapan AI itu sendiri. Yaitu pertama, Siri. Siri adalah sebuah sistem asisten pribadi yang dari Apple yang terdapat pada iPhone dan iPad, disebut dengan Siri. Asisten pribadi ini berupa suara seorang wanita yang dapat diaktifkan dengan suara yang ramah dan mampu berinteraksi dengan
secara langsung dengan rutinitas sehari-hari. Siri dalam kegiatan akan membantu dalam hal pengiriman pesan, membuka aplikasi, menemukan informasi, dan menambahkan acara ke kalender, memberi suatu arahan hingga membuka panggilan suara secara otomatis. Siri juga telah menggunakan sistem mesin yang canggih dan mampu memperoleh pertanyaan sekaligus memahaminya dengan baik. Itu contoh pertama. Selanjutnya contoh kedua, yaitu Tesla. Sudah tidak asing lagi bagi kita dengan nama yang namanya Tesla. Bukan hanya terdapat pada smartphone saja, tetapi mobil yang satu ini juga memiliki teknologi kecerdasan buatan manusia. Anda bisa menemukan pada mobil yang memiliki banyak penghargaan karena memiliki fitur yang canggih, misalnya memiliki kemampuan dan memprediksi sesuatu, mengemudi sendiri atau autopilot, sampai inovasi teknologi yang bersifat absolut. Mobil yang memiliki kecerdasan buatan ini adalah Tesla. Mobil canggih ini cocok untuk Anda yang memiliki impian seperti mobil-mobil yang ada di film Hollywood. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh ketiganya, yaitu Netflix. Layanan yang satu ini yang sudah sangat populer, yang digunakan bahkan oleh orang jutaan di dunia, adalah Netflix. Layanan ini menggunakan teknologi prediktif yang mampu menawarkan rekomendasi banyak hal dalam melihat pilihan, reaksi, minat, dan perilaku dari pengguna. Selanjutnya, cara kerja dari AI. Ini adalah menggabungkan sejumlah data yang terbilang cukup besar dengan proses yang terbilang cepat berulang serta memiliki algoritma yang cerdas. Hal itu memungkinkan sebuah perangkat lunak dapat belajar dengan otomatis pada suatu pola atau fitur yang ada dalam suatu data. Bidang studi dari artificial intelligence ini cukup luas, yang diantaranya mencakup hal seperti metode, subbidang utama, teori, dan juga teknologi. Kecerdasan buatan adalah simulasi dari proses yang terdapat pada kecerdasan manusia yang biasanya dilakukan oleh komputer pada umumnya. Adanya AI dalam kehidupan manusia juga akan mempermudah manusia sehingga bisa menghemat tenaga dan energi dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Karena AI akan bekerja melakukan sesuatu yang biasanya dilakukan secara manual oleh manusia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai mekatronik atau yang biasa kita sebut dalam sehari-hari. Istilah mekatronika pada awalnya diperkenalkan di Jepang oleh Yaskawa Electric Corp pada awal 1970-an, yang kemudian dikenal luas sehingga Eropa bahkan Amerika Serikat. Istilah ini merupakan gabungan dari kata mechanical atau mekanis dengan electronics. Terdapat banyak definisi yang dapat menerapkan definisi mekatronika. Beberapa definisi yang diambil dari berbagai ahli, seperti dari berbagai ahli pada bermacam-macam ahli yang berpendapat mengenai mekatronika. Yang pertama yaitu dari salah satu jurnal mekatronika, The Synergetic Combination of Precise Mechanical Engineering, Electronic Control and System Thinking in the Design of Product and Manufacturing Progress. Dan salah satu dari Bolton Mechatronics, Integration of Microprocessor Control System, Electrical System and Mechanical System. Itulah beberapa contoh pendapat ahli mengenai mekatronika. Dari berbagai pengertian yang saya bacakan, maka disusun secara pengertian mekatronika yaitu integrasi dari sistem mekanik dan elektronik yang dikendalikan dengan komputer dan dimanfaatkan pada produk maupun proses produksi. Saat ini mekatronika sudah dianggap sebagai suatu bidang tersendiri yang meskipun tidak terlepas hubungannya dari berbagai lain. Saat ini pengendalian sistem mekanik hampir seluruhnya dilakukan di sistem kendali elektronik, dan sebagian besar di antaranya menggunakan komputer. Contohnya seperti mesin mobil. Dahulu sistem pembakaran
yang terjadi pada silinder dikendalikan sepenuhnya secara mekanis. Banyaknya bahan bakar udara diatur langsung dari pedal lewat perantaraan kabel dengan perbandingan yang disetel sebelumnya. Saat ini banyak sekali sensor yang terlibat dalam sistem pembakaran mobil, di antaranya sensor kecepatan dan posisi poros engkol, sensor temperatur. Pada mobil juga terdapat sistem-sistem lain yang saat ini menerapkan sistem mekatronika, seperti sistem transisi otomatis, sistem suspensi aktif, sistem anti-lock braking system atau ABS, sistem pengkondisi udara, serta display kecepatan, putaran mesin dan label bahan bakar. Selain di kendaraan bermotor, mekatronika juga diterapkan dalam berbagai hal, antara lain perancang sensor atau transducer, peralatan rumah tangga dan perkantoran seperti mesin cuci, mesin hisap debu, microwave, remote control, pembuat kopi, sistem HVAC, kamera, mesin fotokopi, dan berbagai lainnya. Berbagai peran juga pada komputer seperti mouse, printer, CD-ROM drive, keyboard, dan lain-lain. Kalau di dunia penerbangan seperti pengendali pesawat terbang secara fly-by-wire atau FBW. Kalau selanjutnya seperti peralatan medis dan laboratorium. Dalam bidang industri seperti monitoring dan kendali berbagai peralatan industri. Dan juga di bidang robotika. Komponen utama pada suatu sistem mekatronika adalah sensor, aktuator, dan controller. Sensor digunakan untuk mendeteksi variabel pada sistem. Aktuator berfungsi untuk memberikan aksi pada sistem yang dikendalikan. Controller atau pengendali dapat diibaratkan otak pada manusia untuk memproses data dari sensor untuk kemudian memberikan perintah dalam suatu tindakan. Saya rasa cukup. Sekian, itulah pemaparan presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.